Halo guys, kali ini Daku akan menceritakan kisah sebuah keluarga yang hidup dalam kesunyian, di mana saat itu dunia sedang dalam invasi makhluk yang sangat peka terhadap suara. Jadi mereka hidup tanpa suara dan dalam kesunyian. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan sebuah kota yang tak berpenghuni alias kota mati. Tapi ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan guys, dan mereka adalah keluarga About. Sebelumnya, for your information aja nih, keluarga About terdiri dari ayah, ibu yang sedang hamil satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Keluarga besar lah pokoknya. Dari ketiga anaknya, anak perempuan mereka bisu, tuli. Jadi sekeluarga biasa komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Mereka terlihat sedang mencari obat-obatan dan bahan kebutuhan sehari-hari di sebuah supermarket. Di saat yang lainnya sedang sibuk memilah-milah si bungsu berulah. Nih, dia ingin mengambil sebuah mainan roket yang ada di atas. Ya, namanya juga bocil ya. Diraih roket itu tanpa dia sadari tangannya menyenggol mainan pesawat yang lainnya. Si sulung yang sadar akan kecerobohan adiknya itu dengan sigap menangkap mainan pesawat itu agar tidak terjatuh dan menimbulkan suara yang bisa memancing monster keluar. Mereka pun menjauh dari rak-rak itu beberapa saat kemudian. Mereka berkumpul untuk segera pulang karena sebentar lagi hari mulai gelap. Tapi lagi-lagi si bungsu membuat panik sekeluarga. Dari ada depan si bungsu datang dengan membawa mainan pesawat yang bisa mengeluarkan bunyi. Sang ayah yang bijak segera bertindak dengan mengambil mainan itu dan mencopot baterainya. Kemudian mereka pun keluar dari supermarket itu. Tapi si bungsu emang dasarnya dablek banget ya. Ternyata di bawahnya baterai mainan itu tanpa sepengetahuan keluarganya, sepanjang perjalanan mereka tidak bisa bebas berjalan seperti kehidupan normal. Ada jalur khusus yang mereka taburi pasir untuk mereka melangkah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir suara tapak kaki saat melangkah. Nah, di sini Daku nggak habis pikir nih sama urutan mereka berjalan. Masa iya anak bungsu yang masih berusia 3 tahun ditaruh paling belakang? Nanti kalau terjadi sesuatu gimana? Lanjut lah ya. Sampai mereka di jembatan besi dengan sesuatu yang amat dikhawatirkan pun terjadi. Si bungsu menyalakan mainan pesawat dan membuat semuanya menjadi gawat. Ayah yang sadar akan hal itu segera menurunkan si tengah dan bergegas menghampiri putra bungsunya yang bikin orang gregetan itu. Namun sayang sekali bungsu ayah yang kalah cepat dengan monster yang berlari secepat kilat dan langsung menyambar si bungsu. Satu anggota keluarga pun lenyap di mangsa monster. Tinggallah mereka berempat di sebuah rumah di tepi ladang jagung. Rumah tersebut sudah mereka rancang sedemikian rupa agar terhindar dari monster suara, dan rupanya saya merupakan salah satu peneliti yang tengah menyelidiki kasus invasi makhluk asing tersebut. Di depan ladang terlihat si tengah yang sedang berada di dalam mobil milik ayahnya. Ternyata ia teringat akan masa lalunya saat semuanya masih berjalan normal. Ia dulu jalan-jalan dan mobil bersama keluarganya. Sang ayah yang melihatnya segera menghampirinya. Si tengah yang bete kemudian masuk ke rumah. Setelah melihat hingga anaknya, ia pun ikut baper dan menggalau di atas lubuk jagung sampai sore hari. Sorenya waktu makan malam, ibu dan anak sulung sedang menyiapkan makan malam. Mereka pun makan malam dengan sangat hening tanpa ada bunyi. Tuangkan air minum tanpa ada suara dentingan sendok dan garpu ke piring. Bahkan suara obral makanan malam pun tidak ada sedikit pun. Bener-bener cuman ngunyah dan menelan aja guys. Mengheningkan cipta beneran ini. Setelah selesai makan malam, anak-anak bermain monopoli. Namun tanpa sengaja mereka menyenggol lampu minyak sehingga menimbulkan keributan di rumah. Untungnya mereka hidup di ruang bawah tanah yang kedap suara, dan berkat kegesitan sang ayah, tumpahan dari lampu itu bisa segera dipadamkan. Mereka mengintip keadaan luar untuk berjaga-jaga, barangkali ada monster yang mendekati. Kemudian terlihat 2 ekor rakun yang kebetulan melintas, yang tidak lama kemudian lenyap di mangsa sang monster. Kembali ke dalam rumah, ayah kelihatannya sangat serius di ruangannya. Ia sedang membuat sebuah alat bantu dengar untuk putri sulungnya agar bisa mendengar seperti orang normal. Si istri melihat suaminya sedang rumit itu menghampirinya, dan kemudian mereka pun berdansa biar nggak terlalu sepaneng bro.
Keesokan harinya, tepatnya 473 hari setelah inovasi monster merambah keluarga About, menjalani kehidupan normal mereka seperti biasa. Sang ibu dengan mandiri mencoba mengecek kesehatan dirinya dan kandungannya yang sebentar lagi akan lahiran. Ya ampun, lahiran tanpa suara, gimana ceritanya ya guys? Dari ruang depan terlihat si sulung yang baru pulang, entah habis dari mana. Kemudian karena penasaran, ia menuju ruang ayahnya yang selama ini dilarang untuk dimasuki anak-anak. Namun ayahnya keburu memergoki dan mereka pun berdebat di luar rumah. Ia tidak ingin anak-anaknya mencampuri pekerjaannya dan ikut pusing memikirkan keadaan. Tanpa memperpanjang perdebatan, ayah membujuk si sulung untuk memakai alat bantu dengar yang kebetulan ia bawa. Setelah itu ayah masuk rumah untuk mengecek si tengah yang bersigap pergi ke air terjun. Si sulung yang juga mau ikut ke air terjun ditolak dan diminta untuk menjaga ibunya di rumah. Ia yang semakin marah dengan ayahnya memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Di kamarnya ia iseng mencoba alat bantu dengar buatan ayahnya itu. Namun justru itu yang membuat ia tambah emosi karena alatnya tidak berfungsi. Saking emosinya, gadis remaja itu memutuskan untuk pergi dari rumah. Ternyata si sulung pergi ke pusara adik bungsunya itu guys. Yaps, di jembatan besi di sana dia menaruh benda-benda kesayangan adiknya itu sambil menyesali apa yang telah terjadi. Oke, kita beralih ke cowok-cowok yang sedang berada di air terjun. Nah, di sini si tengah diajari berburu ikan oleh ayahnya. Awalnya dia panik setengah mati saat melihat ikannya kecuplak-kecupluk di atas daratan. Dia takut monster suara akan mendengarnya dan memangsa mereka. Tapi ayah berhasil menenangkan bocah laki-laki itu bahwa mereka bebas membuat suara apa aja di sekitar air terjun, selama desibelnya atau tingkat kelantangannya tidak melawan suara air terjun. Mereka pun membicarakan banyak hal di sana tanpa harus menggunakan bahasa isyarat. Setelah puas dengan hasil buruan dan obrolan intensnya, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan aki-aki yang sedang syok karena istrinya baru saja dimangsa oleh monster tepat di hadapannya. Ayah meminta aki-aki itu untuk tenang agar bisa selamat, namun beliau malah teriak sekeras-kerasnya karena putus asa. Ia pun membawa si tengah bersembunyi di balik pohon besar agar tetap aman dan beberapa detik kemudian monster pun datang dari arah belakang aki-aki itu. Malam harinya si ibu air ketubannya pecah guys. Hayo lo, kudu gimana nih? Suami belum pulang, anak gak di rumah, panik sampai ke ubun-ubun. Dengan kekuatan yang tersisa, si ibu berusaha turun ke ruangan suaminya untuk menyalakan lampu darurat agar keluarganya segera pulang. Tapi ternyata keapesan pun menghampiri ibu hamil ini saat menuruni tangga. Tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah paku yang mencuat dari salah satu anak tangga dan menjatuhkan bingkai foto yang ia bawa. Kebayang gak sih sakitnya? Gimana? Apakah ibu refleks bilang aduh? Oh tidak itu. Ibu tidak sebodoh itu guys. Si ibu berhasil menahan teriakannya dan mencoba mencabut paku dari kaki kirinya secara perlahan-lahan. Dia pun segera menyalakan lampu darurat walaupun dengan berbincang-bincang ria. Di saat dia akan kembali ke atas, bukannya anggota keluarga yang didapatinya, namun seekor monster yang sudah terlebih dahulu datang karena suara bingkai foto yang jatuh. Jantungnya pun sontak berdegup lebih kencang dibarengi dengan perutnya yang semakin nyut-nyutan. Aduh, ngilu rasanya. Tapi ibu tidak kehabisan ide. Dia mengambil jam alarm dan menyalakan untuk mengecoh monster tersebut. Namun belum cukup sampai di situ, saat dia hendak melangkah keluar, ternyata sudah ada monster lain yang sedang siaga di halaman rumahnya. Untungnya suami dan anak laki-lakinya sudah sampai di pekarangan rumah dan mereka membuat siasat untuk mengecoh monster tersebut. Ibu pun tak pikir panjang, ia segera menuju kamar mandi dan bersembunyi di bathtub dan di situ pula ia melancarkan persalinannya. Tak bisa menahan rasa, ia pun berteriak sekencang-kencangnya bersamaan dengan bunyi kembang api yang dinyalakan oleh anak laki-lakinya. Ayah yang membawa senapan bergegas masuk ke rumah untuk menemui istri dan bayinya. Suasana haru biru pun menyelimuti keduanya. Tak lama setelah itu, ayah membawa istri dan bayinya menuju ruang bawah tanah agar lebih aman. Kita beralih ke sulung. Di manakah dia? Berada ternyata dia sedang rebahan di ujung jembatan guys. Gabut amat melihat ledakan kembang api yang begitu hebatnya. Si sulung segera bangun dan bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan salah satu monster. Kalau dilihat monster ini agak mirip dengan Venom, tapi warnanya agak pink daging gitu. Terus bagian atasnya ada banyak gendang telinga yang peka sekali akan gelombang suara.
Nah, tanpa disangka dan diduga, ternyata monster itu takut sama alat bantu dengar yang dipakai si sulung ini guys. Bukan takut sih, lebih tepatnya pusing kalau dekat sama alat itu dan memilih untuk pergi menghindar. Loloslah gadis itu dari incaran monster. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya yang kemudian bertemu dengan si tengah di ladang jagung. Mereka pun memutuskan untuk berlindung di lubung jagung karena ada monster dalam depan rumah. Mereka tak kalah paniknya dari keadaan di luar rumah. Di dalam rumah pun ternyata mereka tidak sepenuhnya aman. Ada kebocoran pipa yang disebabkan oleh kedatangan monster tadi. Ayah yang sedang berada di ruangannya tidak menyadari hal tersebut. Alhasil banyak air mengalir masuk ke ruang bawah tanah yang menyebabkan ruangan itu tergenang banjir. Tidak hanya itu, seekor monster pun ternyata sudah berada di ruangan tersebut. Lagi-lagi si ibu harus panik seorang diri. Namun ia tetap memberanikan diri untuk menyelamatkan bayinya dari monster itu dan berlindung di balik kucuran air. Monster itu masuk, ia pun terkecoh dan teralihkan oleh suara dari luar rumah. Si tengah tak sengaja menginjak pintu lumbung sehingga menghasilkan bunyi decitan besi dan membuatnya terjatuh ke dalam lumbung jagung itu. Sang monster yang mendengarnya segera pergi menuju lumbung jagung. Di dalam lumbung si tengah hampir mati tersedot tumpukan jagung. Mbak pas hisap tanpa ada aba-aba, si sulung menyusul adiknya ke bawah untuk menolongnya. Mereka menggunakan pintu lumbung yang ikut terjatuh sebagai landasan agar tidak terperosok ke dasar. Eits, jangan senang dulu, si monster ternyata menyusul sampai ke dalam lumbung. Ia pun muncul tepat di hadapan mereka. Dan lagi-lagi keadaan membaik berkat alat bantu dengar milik si sulung. Monster itu pun pergi seketika setelah si sulung menekan tombol suara di alat itu. Sang ayah yang menyadari kedua anaknya dalam bahaya dengan sigap berlari menuju lumbung jagung dan mengarahkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam trek untuk berlindung. Saat keduanya sudah masuk ke dalam trek, sang ayah terhenti untuk mengambil sebuah kapak untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba ayah terhempas oleh sang monster yang berada tepat di atas gudangnya dan ayah pun pingsan. Seketika si tengah yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak sangat keras dan membuat monster itu menyerang trek yang mereka tumpangi. Tak selang berapa lama, ayah siuman, tanpa pikir panjang ia rela berkorban menjadi umpan bagi sang monster agar anak-anaknya bisa meloloskan diri. Satu lagi anggota keluarga yang tewas dibangsa monster, bagi harinya keduanya pulang di saat keadaan sudah lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya si sulung melihat isi dari ruangan milik ayahnya, ia pun terkesima. Berbeda dengan si tengah, ia justru langsung menggendong adik barunya dengan penuh kasih sayang. Apakah ini ending dari filmnya? Oh tentu. Belum sayang, belum juga keringat mengering di pelipis, datang lagi monster tanpa diundang, macam jelangkung. Ke dalam ruangan tersebut sang ibu hanya berbekalkan senapan milik almarhum suaminya. Mencoba sekuat tenaga melindungi anak-anaknya, si sulung yang sempat membaca catatan di dinding milik ayahnya jadi tahu kalau makhluk itu memiliki kelemahan, yaitu suara yang terlalu bising. Ia pun bergegas meletakkan alat bantu dengarnya ke arah mikrofon dan membuat monster itu tak terkendali dan terjatuh duar. Tapi tembakan cepat dari si ibu berhasil membunuh monster tersebut dan film pun bersambung. Jadi, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe ya, supaya nanti bisa lanjut nonton bareng-bareng lagi film yang keduanya. Makasih yang udah nonton. Dah.